Hai bro, kembali lagi bersama gua di channel DA Stephen. Di video kali ini cukup berbeda, yang dimana kita akan membahas sebuah kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Di awal cerita, akan ada seorang pria dan wanita, itu mengajak temannya untuk berbuka puasa dengan nasi padang. Namun ketika selesai menyantap hidangan, entah kenapa sang wanita ini mengantuk. Barulah mereka memesan kamar di kondisi tersebut. Sesampainya di ruangan dan memerhatikan satu sama lain, disinilah akan terjadi hal yang sangat di luar nalar. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Namun sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Dan siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Jadi, di sebuah daerah yang bernama Desa Pakem, yang lebih tepatnya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tinggallah seorang wanita cantik bernama Nurbina, yang sudah berusia 18 tahun. Tidak ada informasi yang menjelaskan identitas dari kedua orang tua Nurbina ini. Namun yang jelas bersama keluarganya, Nurbina tinggal di sebuah rumah yang cukup sederhana, bersama saudara dan keluarga lain yang tinggal bersamanya. Di samping itu, Nurbina memiliki seorang kakak. Itu sangatlah dekat dengan dia kapanpun dan dimanapun. Di dalam keluarga kecilnya, Nurbina sendiri terbilang hidup berkecukupan. Fasilitas yang didapatkan dari orang tuanya bisa dikatakan sangat membantu dan mendukung kegiatannya baik dalam keseharian maupun mengemban pendidikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perekonomian di dalam kehidupan Nurbina tersebut sangatlah stabil tanpa ada masalah. Orang tuanya jelas sangat menyayangi sang anak di saat tersebut. Apapun yang Nurbina lakukan dan diinginkan, tak terlepas dari dukungan oleh kedua orang tuanya. Di dalam cerita kali ini, Nurbina saat itu sudah menjadi seorang mahasiswa di universitas yang ada di Yogyakarta. Tidak jelas jurusan apa yang diambil Nurbina di saat tersebut. Tapi diketahui, dalam studinya, Nurbina bisa dibilang sangatlah rajin dan aktif di kampusnya. Lalu tidak hanya sebatas di lingkungan perkuliahan, sejak duduk di bangku sekolah, Nurbina juga memiliki hobi dalam dunia musik. Hobinya dalam musik ini mendorong dia untuk semangat mendalami dan senang saat memainkannya. Di balik hobi yang tidak jarang itu, ternyata Nurbina memiliki sifat tertutup. Tidak jarang dia terlihat sering berada di rumah dan hanya asik memainkan ponselnya. Para tetangga juga mengenal sang wanita tidak seperti kebanyakan remaja pada umumnya. Padahal saat berada di kampus, itu banyak teman yang sering menemaninya ketika saat butuh. Walaupun demikian, Nurbina ini dikenal dengan sosok yang baik, tidak pilih-pilih kawan, dan cukup berprestasi. Sampailah di mana Nurbina ini ingin mencoba berkenalan dengan seorang pria di sosial media. Karena pada saat itu, dia sangat ingin sekali memiliki pasangan yang sering menemaninya. Sering sekali Nurbina melihat teman-temannya yang sudah memiliki pasangan di kampus, dan tidak banyak juga melihat pasangan yang saling support. Yang mana hal ini, sang wanita terpancing untuk memulai perkenalan dengan seorang pria yang bisa dia jadikan pasangan. Setelah berlama-lama mencari di sosial media, dia berhasil mendapatkan seorang pria bernama Andri, yang baru saja menginjak usia 19 tahun. Dan Andri ini yang akan berkenalan akrab dengan Nurbina. Dari backgroundnya, Andri merupakan seorang pengangguran yang kerjanya hanya tinggal di rumah dan bermain handphone. Jadinya, Nurbina yang awalnya memang mencari seseorang, tentu langsung terlibat percakapan karena sama-sama sering aktif di sosial media. Mereka pun mulai saling mengirim pesan dan akhirnya cocok. Kedekatan Nurbina dan Andri tersebut, yang semakin hari semakin dekat itu, membuat hubungannya sempat akrab. Gaya hidup Andri yang terbilang cukup tidak karuan dengan seorang wanita. Kemudian dia merasa ingin melakukan pertemuan, walaupun hanya beberapa hari kenalan. Ketika dia sudah memiliki niat yang cukup, dia pun mulai mengajak Nurbina untuk bertemu di daerah dekat kampusnya saja. Nurbina memang yang sedari awal ingin mencari pasangan, jelas mengiyakan tawaran dari Andri, tanpa ada rasa curiganya sedikit pun. Lalu di sore hari, di tanggal 23 Maret, tepat di mana umat muslim melangsungkan puasa. Saat itu Andri langsung pergi menuju ke lokasi yang sudah direncanakan, dengan menggunakan sepeda motor. Setelah beberapa menit berkendara dan sempat kebingungan dengan sang teman, mereka pun akhirnya bertemu. Namun yang anehnya, Andri ini malah sering memandang bagian atas Nurbina, yang memang cukup besar, lalu berpikiran aneh-aneh.
Tapi dengan bersemangatnya, Nurbina tidak memikirkan itu semua, dan malah berbincang satu sama lain. Usai pertemuan pertama tersebut, barulah Andri mengajak Nurbina untuk jalan-jalan atau pergi mencari makanan ringan sebelum berbuka puasa. Hingga pada ujung-ujungnya, mereka berniat untuk menyewa penginapan di daerah Kaliurang saja. Entah apa yang dipikirkan Nurbina, karena menuruti semua ajakan dari sang teman. Tapi yang jelas saat di penginapan, Nurbina diberikan nasi padang oleh Andri untuk berbuka puasa. Singkat ceritanya, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, usai menyantap hidangan nasi padang tersebut, Nurbina ini kemudian merasa mengantuk berat dan tertidur. Mengingat di malam hari sebelum bertemu, dia sempat begadang dan tidak bisa tidur. Saat itulah Andri ini merasa rudalnya naik, lalu merasa tidak tahan lagi. Padahal, dia tidak ada niatan untuk melakukan hubungan di luar nalar dengan sang teman. Dengan melihat Nurbina yang memang memiliki tubuh mantap, tanpa basa-basi Andri langsung melepas bagian bawah sang teman, dan langsung memasukkannya selama 2 jam. Parahnya lagi, saat Andri melakukannya, dia malah tidak sengaja mengeluarkan cairan bening terus-menerus, yang membuatnya lupa diri. Tapi yang lebih parahnya lagi, Nurbina pun juga tak sadar jika telah bercocok tanam. Barulah sekitar pukul waktu Indonesia Barat, saat terbangun, jelas dia merasa pusing dan sakit di daerah bagian bawahnya yang terus mengeluarkan sesuatu. Kemudian ditanyalah kepada sang teman, bahwa apa yang sudah dia lakukan. Tapi di saat itu, Andri tidak mengakui, lalu meminta untuk diam di sini saja, sembari mengambil ponselnya. Tidak boleh melapor ke siapa-siapa. Tapi Nurbina yang sudah merasa tidak aman, langsung mengambil handphone yang berada di tangan Andri dan menghubungi saudaranya. Nurbina pun kemudian bisa dijemput setelah beberapa jam kemudian, sementara Andri pergi begitu saja, tanpa pamitan dengan sang teman. Meski demikian, Nurbina tetap melaporkan kejadian tersebut, karena merasa ada yang aneh terjadi kepada dirinya saat berada di penginapan bersama Andri. Pihak berwajib yang mendengar laporan aneh tersebut, sontak langsung melakukan serangkaian penyelidikan. Hingga selang beberapa hari, petugas polisi mencari informasi tentang pelaku, yang ternyata adalah warga desa Pakem. Itu pun langsung diamankan bertepat di kediamannya tanpa perlawanan. Karena sudah tidak bisa apa-apa lagi, Andri tersebut langsung mengakui seluruh peristiwa apa yang sudah dilakukannya kepada Nurbina, dan sempat merasa menyesal. Hal tersebut juga dibuktikan setelah Nurbina melakukan pemeriksaan di klinik, bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di bagian bawahnya. Atas perbuatan Andri, dia pun divonis 15 tahun penjara. Bagaimana menurut kalian sob? Dalam kasus dan cerita yang kita bahas, kita belajar bahwa semua perbuatan di luar nalar itu bukan karena ada niat jahat, tapi kebanyakan peristiwa di luar nalar tersebut terjadi ketika adanya kesempatan seperti dalam cerita yang kita bahas tadi. Andri yang pada awalnya memang sempat kagum dengan sang teman, tapi tidak berniat untuk melakukan hubungan terlarang. Namun dengan adanya di kondisi berdua di penginapan, jadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Dan seperti biasa, perbuatan yang tidak baik akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga bahkan lebih buruk. Biarlah kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi orang tua, agar lebih baik lagi menjaga dan mendidik anak tersayangnya.